Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Masnun Baiti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi Sejarah Kebudayaan Islam SD, SMP, dan SMA. Saya Yumi Oktarina dengan NIM 2030202234 akan memaparkan materi pembahasan kelompok 3, yakni tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian sejarah dan Khulafaur Rasyidin. Sejarah merupakan kajian tentang masa lampau, khususnya yang berkaitan dengan manusia, yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Sedangkan Khulafaur Rasyidin adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Khalifah dan Ar-Rasyidin. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang mendapatkan petunjuk. Secara istilah dapat diartikan sebagai pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang kedua mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar. Abu Bakar nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Sebelumnya nama beliau ialah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Beliau diberi gelar sebagai As-Siddiq karena ia telah jujur dalam perkataan Nabi dan ia telah membenarkan Nabi di berbagai peristiwa, terutama pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada periode Abu Bakar ini sangat singkat, yakni pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Hanya 2 tahun ia memimpin, namun ia mampu mengamankan negara Islam dari perpecahan dan kehancuran, baik dari kalangan sahabat dalam memilih pengganti Nabi maupun tekanan-tekanan dari luar dan dalam, seperti ekspedisi ke luar negeri mengirim kembali Usama bin Zaid ke negeri Syam untuk melawan pembangkang di dalam negara yang tidak mau membayar zakat dan penumpasan Nabi palsu. Abu Bakar membagi 12 wilayah dan 12 batalion yang masing-masing dikepalai oleh jenderal. Selanjutnya, pada pertempuran di Ajnadain di negeri Syam, Abu Bakar menderita sakit. Sebelum ia wafat, beliau berwasiat kepada para sahabat bahwa khalifah pengganti setelah dirinya ialah Umar bin Khattab. Hal ini dilakukan agar tidak ada perpecahan di antara umat Islam. Abu Bakar meninggal pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus tahun 634 Masehi. Setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat bermusyawarah untuk menentukan khalifah selanjutnya, yang disepakati oleh umat Islam bahwa Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Kedua, Umar bin Khattab. Nama lengkapnya ialah Umar bin Khattab bin Nufail, dari keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pada pemerintahan Umar, pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ia berhasil membuat dasar-dasar pemerintahan yang handal untuk melayani tuntunan masyarakat. Kemudian, ia mendirikan beberapa dewan. Yang pertama, yaitu membangun Baitul Mal. Kedua, mencetak mata uang. Ketiga, membentuk kesatuan tentara. Keempat, mengatur gaji. Kelima, mengangkat para hakim. Dan yang terakhir ialah melaksanakan hisbah. Khalifah Umar meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya untuk membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna. Kekuasaan Umar menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Masa pemerintahan Umar kurang lebih 10 tahun 6 bulan 4 hari, yakni pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Kematiannya sangat tragis. Seorang
budak Persia yang bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau yang sangat tajam ke arah khalifah yang hendak melaksanakan sholat subuh. Khalifah meninggal 3 hari setelah kejadian peristiwa tersebut, yakni pada tanggal 1 Muharram tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil Qas bin Umayyah. Ia pertama kali masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar. Ia adalah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Masa pemerintahan Utsman paling lama yaitu 12 tahun. Pada awal pemerintahannya, ia melanjutkan sukses para pendahulunya, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kemudian, pada masa pemerintahan separuh kekhalifaannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa dari kalangan umat Islam terhadap kepemimpinannya. Setelah itu, pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, Utsman dibunuh oleh para kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa tersebut. Mereka mengepung rumah khalifah dan membunuhnya ketika ia sedang membaca Al-Quran. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Sejak kecil ia dididik dan diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikannya dalam menyelesaikan masalah-masalah penting. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah bukan karena hasil musyawarah umat Islam, tetapi ia diangkat oleh kaum pemberontak. Pada saat pengukuhan Ali, tidak semulus pengukuhan seperti pengukuhan ketiga khalifah sebelumnya, sebab kaum pemberontak pembunuh Utsman membaiat Ali agar ia menjadi khalifah. Dengan demikian, masa pemerintahan Ali melalui masa-masa yang sangat kritis karena pertentangan antara kelompok yang bermula pada pembunuhan Utsman. Yang ketiga, yakni pembahasan tentang tipe kepemimpinan khalifah. Yang pertama, tipe kepemimpinan Abu Bakar. Dalam mengambil suatu ketentuan hukum, Abu Bakar mengambilnya di dalam Al-Quran. Jika tidak ia temukan di dalam Al-Quran, maka ia akan mengambil di dalam sunnah. Jika kembali ia tidak temukan di dalam sunnah, maka ia akan bertanya kepada para sahabat, apakah Rasulullah telah mengambil keputusan pada zamannya? Jika ada para sahabat yang tahu, maka dia akan mengambil keputusan itu, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Namun, jika tidak ada para sahabat yang tahu, maka dia akan mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dalam memenuhi persoalan ini. Jika di dalam musyawarah tersebut ada kesepakatan, maka akan diambil keputusan dari kesepakatan tersebut. 2. Tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. Dalam mengambil keputusan, ia sama seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Bakar. Namun, Umar memiliki wasiat untuk para hakim. Yang pertama yaitu berpegang teguhlah pada Al-Quran di dalam memutuskan persoalan. Kedua, apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka hendaklah engkau mengambilnya di dalam sunnah. Yang ketiga, apabila tidak ditemukan di dalam sunnah, maka berijtihadlah. Ketiga, tipe kepemimpinan Utsman bin Affan. Ia menjalankannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang dilakukan oleh kedua khalifah sebelumnya. Utsman juga mengutus petugas-petugas untuk mengambil pajak, kemudian menjaga batasan-batas wilayah untuk amar ma'ruf nahi munkar, kemudian terhadap orang yang bukan muslim berlaku kasih sayang, lemah lembut, dan berlaku adil terhadap mereka. Dan juga ia mengancam orang yang berbuat bid'ah untuk dikeluarkan dari kota Madinah dan menghukum orang yang sudah biasa minum arak. Keempat, tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ialah berpandangan ke depan. Kedua, sangat kuat fisik. Ketiga, berbicara dengan ringkas dan tepat. Dan keempat, menghukum dengan adil dan lain sebagainya. Tipe kepemimpinannya telah teruji.
ia berani melawan kaum musyrikin dari perang Khandaq yang berjumlah 24.000 prajurit yang dipimpin oleh Amr bin Wud yang ingin menikamnya. Namun Ali bin Abi Thalib berhasil membunuhnya. Itulah tidak heran mengapa orang menyebutnya sebagai orang yang tidak dapat dikalahkan. Pembahasan yang terakhir ialah kontribusi Khulafaur Rasyidin, ialah melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah SAW, membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta melanjutkan pemerintahan-pemerintahan yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.